Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya yakin bahwa kita merasakan sukacita. Untuk melaksanakan sukacita pagi ini melalui doa pagi Jemaat Sudiang. Edisi 10 Maret 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat hari yang baru, hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kami memulai dengan mencari hadirat-Mu, merasakan sukacita yang ada dalam hati kami, mau mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 1b sampai 16 dengan tema berlari dan menggapai kebenaran yang sejati. Satu ayat yang akan saya bacakan yang terambil dari ayat 13b. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dalam perlombaan apapun jenisnya, pasti akan menemui tantangan, waktu, capek, haus, dan bahkan putus asa, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kepercayaan diri dan keyakinan, membawa kita bisa mencapai finish atau jalan akhir. Begitu juga dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Rasul Paulus sebelum mengenal Kristus, dia adalah seorang yang sangat kejam dan membenci umat Kristen. Tetapi dengan kasih sayang Tuhan, sehingga Rasul Paulus berubah secara total. Yang dulunya dianggap keuntungan, sekarang dianggap kerugian karena pengenalannya dengan Kristus. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk mengarahkan seluruh kehidupan mereka pada tujuan yang pasti. Hidup dalam kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa merasa pintar ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang pintar. Dan kita bisa sukses hanya ketika kita sungguh-sungguh menjadi sukses. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pertandingan yang sedang kita lalui saat ini menjadi pengikut Kristus tidak melihat apa yang ada di belakang, tetapi melihat apa yang di depan. Jangan terpaku dengan kesuksesan atau kegagalan masa lalu yang akan menghentikan langkah kita untuk maju ke depan mencapai garis akhir. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang tidak melihat kehidupan masa lalunya. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kita teladan terbaik, bahwa dia bertekun melaksanakan misi untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan kita yang penuh keterbatasan ini? Selalu mengandalkan Tuhan, bukan melihat atau mengandalkan apa yang kita punya, melainkan apa yang kita miliki bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup dalam kebenaran yang sejati menolong kita untuk semakin memaknai arti kehidupan, bahwa kemurahan Tuhan tidak akan membiarkan kita berlari sendiri tanpa tujuan yang jelas. Dia akan menolong kita dan mengarahkan kehidupan kita untuk terus hidup dalam kebenarannya. Amin, firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa bersama.
Kita akan bersama-sama berdoa, mendoakan yang berulang tahun, baik yang bertambah usia kelahiran ataupun pernikahan, yang sedang sakit dan berduka cita, serta rencana kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur pada hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati kehidupan yang penuh sukacita melalui pertambahan usia, baik itu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan sempurnakan setiap sukacita mereka dan buat mereka mengingat terus bahwa semuanya karena Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ya Bapa, jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan pulihkan, memberkati obat-obat yang mereka minum, pendampingan dengan keluarga. Kiranya Tuhan sentiasa memberikan kemampuan yang hanya daripada-Mu. Yang berada dalam suasana duka cita oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai dan mengasihi mereka, Tuhan hiburkan. Dan yang berada dalam berbagai pergumulan hidup, Engkau kuatkan percaya mereka. Pembangunan yang sementara berjalan, kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami semua senantiasa memberi hikmat, baik selaku panitia pembangunan, anggota jemaat, dan setiap orang yang Engkau pakai yang turut terlibat membantu proses pembangunan gereja. Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu selalu ada buat kami, supaya di dalamnya semuanya ini kami tetap sehati, sepikir, dan bisa selesai sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan para majelis dan para pendeta jemaat Sudiang. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan memberikan hikmat untuk mengangkat tugas dan pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Berikan hikmat untuk memimpin negeri ini yang tercinta. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami. Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kami, terima seru sembah kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.